Hai Virgo, apa kabar? Semoga baik-baik saja ya. Semoga masih semangat dalam menghadapi kehidupan, selalu sehat, selalu berbahagia, selalu dalam lindungan Tuhan tentunya. Terima kasih ya sudah hadir di channel Lucia Sutrisno, Light Angel Tarot yang bukain tarot untuk kalian. Dan terima kasih luar biasa untuk segala support kalian para Virgo. Oke, ini adalah seperti biasa weekly reading, jadi untuk minggu depan. Dan ini hanya sebentar ya, sekitar 15 menit. So, apa yang akan terjadi minggu depan bisa dilihat dari bacaannya. Tentu saja bisa resonate, bisa tidak, karena banyak yang terbaca energinya dan nggak tahu ini energi siapa. So, it takes ya only 15 minutes ya, 15 menit aja karena ini bonus reading. Oke, kalau ternyata panjang, ya wis lah ya. Kadang-kadang saya ngomongnya 15 menit tapi ternyata panjang. Oke. Kartu terakhirnya dong, Yuhu, the devil. Terus ada yang bilang, aduh mbak, ada yang mau jahatin Virgo ya. Ya kali nggak ada yang mau ngejahatin Virgo. Ada, Bo. Selalu ada ya. Bukan cuma Virgo aja. Look. Kartunya The Death yang terbalik dan The Devil yang tidak terbalik di dua kartu terakhir. Ampun deh Virgo, ada apa nih minggu depan? Oke, kita mulai. Yang pertama, Ace of Wands. Oke, minggu depan kalau menurut kartunya ya, kalau saya melihat sekilas dari kartunya, memang minggu yang lumayan tough, lumayan berat untuk Virgo lalui. Bukan berat dalam arti ada kesulitan atau apa, tapi memang di beberapa section atau di beberapa lini menuntut pemikiran Virgo lebih lagi gitu. Akan tetapi dengan adanya Ace of Swords di kartu pertama, jangan khawatir, my dear Virgo, kalian akan bisa melaluinya dengan catatan kalian tahu di mana kalian menempatkan diri, di mana kalian ngelit atau memimpin diri sendiri. Oke, sesuatu itu atau apapun itu yang akan kalian alami di minggu depan udah pasti akan membuat kalian agak kurang nyaman. Mungkin sibuknya terlalu, mungkin pressure-nya juga ada di situ. Tapi itu bukan sebuah halangan buat kalian untuk terus menerus melakukan apa yang harus kalian lakukan hari per hari. Gini ya Virgo, kita tahu bahwa terkadang kita berada di bawah, berada di tengah, atau berada di atas. Tapi di posisi manapun kita berada, my dear Virgo, tetapkan diri kalian sebagai diri kalian. Just be yourself. Contoh konkret. Oke, saya HR Manager ya. Saya Human Resources Manager, kepala personalia di sebuah perusahaan PMA di Bali. Terus saya tidak pernah jaim karena memang saya nggak jaim. Saya tuh orangnya udah biasa aja. Orang muji saya orang ngatain saya nggak ada perbedaan cara saya memandang dunia sesuai dengan apa yang orang bilang gitu. Jadi orang bilang apapun saya udah bodo amat gitu. Kayak I'll be by my own. Saya akan berdiri sendiri. Bahkan mungkin sejak kecil, oke, kalau saya mau bilang, karena ini ada hubungannya banget dengan ini. Ini kartu yang powerful masalahnya. Oke, kalau saya ingat waktu pada saat saya kecil pun, ya, saya pernah menulis aku adalah aku dan ibuku, ibuku tuh marah banget pada saat dia melihat tulisan tersebut. Dari kecil pun saya sudah punya prinsip bahwa saya adalah saya. Saya bukan kamu, bukan dia, bukan not everybody else. Saya adalah saya. So I have my own right to be happy. I have my own right to be in love, to be rich, to be famous or whatever. Kita, masing-masing dari kita punya hak untuk ini, untuk take the lead, take the power back, menentukan arah hidup kita sendiri. Bayangin waktu itu saya masih SD. Dengan kata-kata kayak gitu, orang tua saya marah karena dipikirnya saya egois. Egois dari mana?
Saya tidak menyakiti orang lain, saya tidak bilang saya mau menendang orang supaya saya naik, tidak seperti itu kan. Pada kenyataannya kita memang bertanggung jawab atas diri kita masing-masing gitu. Itu pemikiran saya waktu dari SD sampai setua ini. Oke, so but it's relate. Itu terkorelasi dengan kartu-kartu tarot yang saya bacakan. Karena menurut saya kartu tarot adalah bacaan kehidupan, bacaan semesta. Bagaimana kita sebagai bagian dari semesta berkolaborasi satu sama lain. That's my opinion ya. Itu opini saya. Saya nggak tahu apa pendapat kalian. But then, we are Virgo. Ya, sedikit banyak kita bersinggungan satu sama lain karena kita sama ya. Zodiaknya gitu. Kalau pemikiran saya berbeda dengan kalian, it's okay. Saya tidak akan memaksa kalian akan menyetujui hasil pemikiran saya. But then, kembali lagi ke kartu pertama yang sangat powerful ini, terutama untuk minggu depan, karena ini adalah bacaan untuk minggu depan, ya. Ya. You have to take a lead of your own way. Kalian harus memimpin jalan hidup kalian sendiri. Nggak bisa kalian bilang, tergantung itu, tergantung ana, tergantung ini, tergantung inu. Nggak bisa. Orang per orang have their own problem. Mereka punya masalah masing-masing. Bagaimana kita mau menggantungkan hidup kita pada orang lain? Kita punyanya pasangan pun misalnya, saya punya seseorang di dalam hidup saya yang I consider as my pasangan hidup gitu ya. But then kita masing-masing punya problem masing-masing. Mungkin mas saya itu pikirin tentang pekerjaannya, bisnisnya, apalah gitu kan. Saya mikirin juga tentang kerjaan saya. Dan same like you guys, kalian semua para Virgo. Kalian semua punya hidup masing-masing yang enggak bisa digantungkan. Kebahagiaan itu kepada orang lain, tanggung jawab itu kepada orang lain. It's your own, this is the card. So, apapun yang terjadi minggu depan, I know it's gonna be tough. Saya tahu bakalan tough, bakalan agak-agak berat ya. Kalau di saya masuk akal karena akhir bulan itu yang namanya HR tuh like, banyak banget yang harus dikerjakan di akhir bulan, oke? Dan kadang-kadang mereka selalu bilang, jangan ganggu Bu Lucia, dia lagi repot kalau akhir bulan ya, seperti itu. Akan tetapi itu juga indikasi bahwa sih kalian masih punya hidup. Kalau kalian sibuk, kalian repot, kalian riweh, itu berarti kalian masih punya kehidupan. Dan there is this, ya. Take your power back. You have to lead your own self, your own life, kehidupanmu, dirimu. Take a lead. Ini ada kartu pertamanya karena memang minggu depan itu yang harus kita lakukan sebagai Virgo. Oke? Tuh, tadi habis makan. Oke, kartu kedua kalian, The Hierophant. Hubungannya adalah kepada sang penguasa, kepada sang pencipta alam semesta. Ke situ duluan. Oke. Kalau kalian sudah tahu ini bakalan sibuk, ini bakalan riwo, apa yang kalian lakukan pertama? Oke, bahkan ini harus dilakukan setiap hari. Tapi tentu saja mungkin diperkuat, ditambahin, berdoa kepada the highest one, kepada Tuhan, apapun agama dan kepercayaan kalian. Dan ya memang setiap hari kan ada ritualnya ya, ada doanya. Oke, doa harian monggo silahkan diteruskan, tapi ditambah lagi. Berdoa bukan supaya kalian dihilangkan semua kesulitan atau kesukaran itu atau apapun yang akan datang di minggu depan, bukan. Mau dihilangin gimana, bakalan tetap harus dilewatin kan. Tapi yang penting gimana kalian melaluinya. So it's kayak punya kekuatan, punya kesabaran, punya kebijaksanaan. Itu yang diminta ya my dear Virgo. Yang ketiga ada Two of Cups yang terbalik. Minggu depan
ada ketidaksesuaian, ada ketidaksepakatan yang mungkin akan terjadi. Mungkin kalian harus berkolaborasi dengan pihak lain, and then itu tidak terjadi karena satu dan lain hal. So it's okay, tidak ada agreement, tidak ada komitmen, oke, mungkin itu hanya penundaan. Mungkin itu juga yang membuat minggu depan agak sedikit sulit karena tidak adanya kesepakatan itu. It's fine, nggak apa-apa. Nggak usah bingung, nggak usah cemas, nggak usah berpikir macem-macem. It's okay, nggak apa-apa, sebab segala sesuatunya memang sudah harus dilakukan seperti itu. So just be happy, biarin aja semua itu berjalan seperti biasa. Kalaupun itu tidak terjadi, dan itu mungkin minggu depannya lagi, mungkin bulan depan, dan lain-lain sebagainya. So, minggu depan memang tidak ada kesepakatan yang terjadi karena mungkin memang tidak ada sepakat ya. Belum gitu ya, belum sepakat akan satu dan dua hal atau beberapa hal. Tidak apa-apa, masih ada minggu-minggu berikutnya ya. So don't worry about that, nggak usah khawatirin tentang hal-hal yang nggak bisa terjadi karena memang tidak bisa terjadi. Oke, selanjutnya Seven of Wands. See, beberapa hal harus kalian selesaikan dengan cak 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 cak. Bahasa Indonesia atau bahasanya ibu saya tuh cak 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 cak, kamu jangan lelet, cak 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 dong. Maksudnya tuh langsung dengan langsung gerak, apa ya, bilang cekatan cekatan. Oke, mungkin cak 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 itu artinya cekatan, walaupun agak lucu ya kata-katanya. Oke, ini kartu di tengah, yes, ini kartu di tengah. So minggu depan dengan kekuatanmu, dengan kekuatanmu untuk memimpin dirimu sendiri ya, yang tentu saja udah dibawa dong ke Tuhan ya kan, ke Sang Penguasa dunia, akhirat dan seisinya. Oke, the highest one ya kan. Ini bisa terjadi ya, kalian nggak mungkin bisa kuat tanpa ada perkenanannya Sang Pencipta tentu saja. Oke, segala sesuatu yang harus dilakukan dan harus dengan kemampuan kalian, mengerahkan seluruh kemampuan kalian, harus cekatan, itu memang akan terjadi di minggu depan. Jadi kayak agak riweh nih, ini gimana mau melakukan ini itu memang keriwahan itu terjadi minggu depan. Saya sudah merasakan ini sejak sebelum video ini saya buat. That's why, itu sebabnya hari ini saya ambil cuti. Saya masih punya beberapa cuti, saya ambil hari ini. 1 hari doang. Kenapa? Karena saya tahu minggu depan bakalan riweh. Sabtu Minggu juga kemungkinan saya akan punya kegiatan yang gak bisa bikin saya istirahat. So saya ambil waktu hari ini untuk istirahat, untuk bikin video ini yang akan saya tayangkan di hari Minggu ya. Jadi bikinnya video ini memang bukan hari Minggu, tapi saya sudah tahu keriwahan ini akan terjadi minggu depan sudah sejak saat saya memutuskan untuk hari ini ambil kemarin ya. Jadi kemarin saya memutuskan besok saya ambil cuti 1 hari doang. Gitu ya. Semua orang mau kemana gitu. Kadang-kadang mereka curiga, jangan-jangan dia mau interview di tempat lain. Enggak, saya bilang enggak. Saya cuma mau di rumah. Terus saya melakukan kegiatan apapun yang harus saya lakukan, bikin video, bikin personal reading juga ada beberapa hari ini. So itu aja gitu. Tapi saya nggak mau ke kantor karena ya saya kepingin dengan diri saya sendiri. Itu ya, itu dasarnya kenapa saya tahu bahwa minggu depan itu bukan dasarnya. Dasarnya adalah minggu depan saya tahu akan riweh. Jadi hari ini saya ambil cuti kayak gitu ya. Dan ternyata memang kartunya bilang yang sama, memang ya minggu depan bakalan riweh untuk Virgo. Kalau buat saya ya buat saya. Kalau kalian ada yang juga akan riweh ya kita lihat saja nanti ya resonate apa enggak gitu. But then this is the good one. Ten of Sword-nya terbalik. Tidak ada penundaan. So walaupun tidak ada kesepakatan, tetap aja segala sesuatunya tidak ada penundaan. Bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. So tidak ada yang tertunda. Tapi memang kalian harus juggling. Harus benar-benar terfokus dengan hal-hal yang memang harus kalian fokuskan dan selesaikan.
Karena kalau enggak ntar kalian riwo sendiri, kalian bingung sendiri gimana cara nyelesainnya. So minggu depan memang benar-benar minggu yang luar biasa, membuat kalian sibuk, ya kan, dengan keriuhan-keriuhan itu, tapi tidak ada penundaan, nggak ada, nobody can hold you, nggak ada yang menahanmu, tidak ada keadaan apapun yang menahanmu bahkan, dan kalian bisa menyelesaikannya dengan baik. That's a good thing, ya kan? Oke. Kenapa? Karena beberapa hal juga memang tidak selesai di minggu depan, ya. Tadi tidak ada kesepakatan, oke, nggak ada kompromi, tidak ada kesepakatan, dan juga hal yang harusnya selesai minggu depan nggak selesai, tapi nggak apa-apa, mungkin minggu depannya lagi, oke. It's okay. Kalau belum selesai di minggu depan nggak apa-apa. Kalau bisa di hold, ya udah nggak apa-apa di hold. Tapi sebisa mungkin ditangani semuanya dengan cekatan, dengan benar-benar sepenuh hati gitu ya Virgo ya. Oke, dan kartu terakhir yang ini, the Devil, the Temptation. Oke. Buat beberapa Virgo yang mempunyai Capricorn di dalam chart hidupnya, like me, saya punya di ascendant saya. So minggu depan ada perasaan di mana kalian ingin mengakhiri sesuatu tapi itu tidak berakhir, ya. So perasaan untuk meninggalkan tapi itu tidak terjadi, tidak bisa ditinggalkan, dan kalian harus meneruskan itu semua. So ini hanya temptation, ada keinginan yang agak sedikit membelok dari apa yang seharusnya, gitu ya. Kalau dibilang oh ada yang jahat sama si Virgo, seperti saya bilang dari pertama, ya udah sih. Ya udah sih, apa iya nggak ada orang yang jadi haters kita? Ada banyak, ya udah, nggak usah dipusingin yang kayak gitu-gitu. Ini lebih kepada diri sendiri aja ya. The temptation untuk the dark things yang datang ke dalam kehidupannya Virgo, itu yang mesti Virgo atasi. Dan Virgo harus bilang bahwa segala sesuatunya bisa diatasi, segala sesuatunya bisa berlangsung bagaimana mestinya, bla 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 dan lain sebagainya. So kalaupun tidak selesai di minggu depan, enggak apa-apa, hang on there, pasti akan terselesaikan. Mungkin di minggu berikutnya, mungkin di bulan berikutnya, minggu berikutnya udah bulan baru ya. Oke, never mind. Intinya bisa diselesaikan. Tapi memang keriuhan minggu depan itu udah memang harus untuk kalian, jadi ya wis, dijalani aja. Oke? Well, yang selanjutnya saya buka dari, tuh kan bilang 15 menit, akhirnya enggak kan, 20 menit deh. Saya bilang 20 menit. Oke. Ini dia Five of Wands. Competition, ya, ada kompetisi, dan kompetisinya itu ada siapa itu yang WhatsApp saya. Oke, dan kompetisinya itu memang terutama di kehidupannya Virgo tuh di pekerjaan kayak gitu ya. Aduh, saya sebel kalau ada bunyi-bunyian gini. Bisa nggak sih ditunda aja? Oke, lagi cuti. Oke, kompetisi ini kompetisi antara kalian dan sekitar kalian, tentu saja di kehidupan, di pekerjaan juga. Oke, apakah ada lagi yang lain pesannya ini? Gratitude, gratitude, Nine of Pentacles, ya ada berkat banyak. Minggu depan ada yang gajian, syukurlah ya, minggu depan udah gajian. Saya nggak tahu nih minggu depan saya gajian apa enggak, karena biasanya tanggal 5, tapi tanggal 5 itu hari Minggu. Ya wes lah ya. Yang terakhir, Seven of Cups, good possibility, banyak kemungkinan, banyak pilihan. So bagus dong, banyak pilihan. Oke, so minggu depan ada kompetisi ya, kompetisi di kehidupannya Virgo, baik di pekerjaan, baik di yang lain. Kemudian ada gratitude ya, rezeki banyak ya, soalnya ini Nine of Pentacles ya kan, gratitude ya, anugerah, rezeki lah ya, banyak karena itu Pentacles. Di perasaan emosional cinta di Nine of Pentacles ini, Nine of Pentacles, Seven of Pentacles ini, Seven kan ya, Seven of Cups, sorry. Itu tadi Nine of Pentacles sebolak-balik ya, ini Seven of Cups.
Ini berarti memang banyak pilihan juga ya yang bisa kalian pilih, tapi seringkali Seven of Cups juga menyediakan pilihan, tapi kalau kalian milihnya salah ya runyam juga gitu ya. Oke, never mind Virgo. Tetap ada yang ingin kalian tanyakan dan saya jawab yes or no? Baik. Saya kasih ya. Ayo tanya satu, yes or no. Tuh udah ada tuh. Satu terbang. Saya nggak nanya sih. No. Jawabannya no. Makanya tadi kan dibilang minggu depan tuh ada yang tidak selesai, ada yang komitmennya tidak terjadi, perjanjiannya tidak terjadi. Ya wis, memang jawabannya no. It's okay, nggak apa-apa, masih ada hari berikutnya. Dari ini aja ya, monologi. Oke, monologi oracle card aja ya. Apa bilang bacaannya untuk kalian? Oke, bonus reading untuk Virgo. Oh, kartunya Aries. Lagi-lagi ya, Aries nongol mulu kalau Virgo lagi dibacain nih. It's time to take action. Saatnya untuk take action. Ya iyalah, minggu depan riwah kok. Gimana nggak mau take action? Harus take action. Kalau nggak, makin tertunda, makin nggak selesai. Oke, so demikianlah Virgo bacaannya. Yang saya bilang tadi 15 menit ternyata lebih. Emang selalu begitulah ya. Bonus untuk weekly reading buat Virgo, saya akan bikin bonus reading juga untuk yang lain ya. Semoga ada yang bisa diambil dari pesannya, dan minggu depan udah hadapi aja, nggak usah bingung-bingung. It's okay, itu hanya perjalanan kehidupan ya. So tetap semangat, tetap berbahagia selalu dalam lindungan Tuhan tentunya. Salam light angel and love. Goodbye.